lagi sholat tahajud, pas banget tadi aku lagi ngambil minum di bawah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, lagi sholat tahajud, pas banget tadi aku lagi ngambil minum di bawah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Yes guys, gue ada info terbaru, kalian harus tahu ya. Infonya sih sampai rugi 20 miliar berkonflik sama mantan suami. Ya gimana ya, brand-brand yang tadinya jadi India brand ambassador cancel, yang mau kerjasama cancel, live jualan nggak ada yang check out, adanya malah dihujat. Aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Iya. Kalian harusnya honeymoon, udah honeymoon belum sih? Bulan madu, bulan madu. Itu jadi sama Wenda itu kenapa kita menunda bulan madu karena suaminya sibuk banget kerja terus. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Ruben Onsu, ya Pak, sebelum Bapak menyampaikan hal tersebut, saya sebenarnya sudah mengetahui seperti apa reaksi anak saya. Dan bukan berarti nanti anak saya tidak sayang, tetapi sejak beberapa waktu lalu, saya sudah melihat adanya perubahan reaksi dari anak saya yang berbeda. Saya sebagai orang tua tentu bisa merasakan dan memahami hal tersebut. Ruben Onsu sewa buzzer, itu kan yang mau di-framing kan, makanya video itu dikeluarkan kan. Pertama, ada niatan jahat. Bagaimana orang kepercayaannya Ruben Onsu di belakang itu ya menvideokan lalu memberikan ya. Ini di sini ini sudah ada niatan yang sangat tidak baik, mencuri video, berpura-pura bersembunyi memvideokan, terus akhirnya video itu patut diduga video itu dijual untuk menyerang Ruben Onsu. Banyak live birahi, banyak juga sangat indikasinya meminta bantuan anak-anak untuk berjualan, dan itu semua ada bukti-buktinya. Kalau saya pun dipanggil klarifikasi, saya mau menjadi saksi juga. Saya punya simpan banyak barang bukti, banyak sekali. Saya sudah tahu dan nanti kita lihat aja, waktu aja yang menjawab nanti siapa dia gitu. Karena saya nggak mau nyebutin nama di sini. Biarlah pelan-pelan nanti Tuhan yang buka perbuatan dia sendiri. kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu ngepas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih membahas tentang Ruben Onsu. Nah, ini ada pernyataan dari Ruben Onsu, di mana ini kata Ruben Onsu ini adalah kesalahan terbesar saya. Apa itu ya? Ruben Onsu ungkap kesalahan terbesarnya yaitu saat menikah dengan Sarwenda, itu ketika tidak punya uang. Maksudnya gini ya, uangnya pas-pasan, hanya cukup untuk makan dan hidup sehari-hari, itu pas begitu teman-teman. Tapi di waktu itu istrinya itu minta apa diturutin, anaknya minta apa diturutin, jadinya keuangannya itu nggak stabil begitu teman-teman, ya loss begitu ya. Jadi itu kesalahan terbesar dari Ruben Onsu ya. Dan dulu mungkin kata Ruben Onsu, Sarwenda itu nggak suka barang-barang mewah. Nah, ini nanti bakalan diungkap oleh Ruben Onsu teman-teman ya. Bagaimana kelanjutannya ya, kita akan tahu teman-teman nantinya seperti apa kisah dari Sarwenda dan juga Ruben Onsu ya. Mari kita saksikan bersama, ini dia videonya. Saya ada melihat Viti Cici SW dengan kedua anaknya Thalia dan Tania ya. Ini sepertinya kan Viti baru ya. Sejak Cici SW sudah hampir 2 bulan tidak live ya. Ini kayaknya ada beberapa Viti-Viti terbaru dari Cici SW ya. Dari mulai dia pindah rumah sampai juga dengan anaknya Tania bicara ya. Ya mungkin sih maksudnya maksud hati Cici SW mungkin dia hanya membuat Viti dan dia lempar ke medsos ya. Sidang ditunda sampai bulan depan ya. Disclaimer, gue cuma ngerangkum dari berita digital buat warga-warga gue nih semuanya yang pada mager baca cekidot. Warga-warga sini pada ngumpul. Ada update terbaru soal sidang mediasi ke Ruben sama Sarwenda nih ya. Jadi begini, sidang mediasi ya soal hak asuh anak mereka masih belum mendapatkan
hasil kesepakatan nih, karena belum ada titik temu ya. Hakim mediator akhirnya menunda mediasi sampai tanggal berapa ya? 6 Agustus 2026. Lama banget ya teman-teman ya, sampai 6 Agustus 2026 ya sidangnya itu ditunda. Enak bener nanti ya kalau kelamaan, itu Sarwenda enak banget, tapi nggak enaknya di Ruben Onsu menunggu lama begitu ya. Nah sebentar teman-teman, sidang hak asuh anak dimenangkan Ruben Onsu, apakah benar ini ya beritanya ini ya? Menetapkan sah secara hukum pemohon sebagai wali terhadap anak diserahkan kepada pemohon. Putra penggantikan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon. Nanti jatuh kepada Ruben Onsu ya alhamdulillah. Jika nanti jatuh ke Sarwenda juga nggak apa-apa. Yang penting masih bisa bertemu dengan anak-anaknya semuanya teman-teman ya. Oke. Kalau alasan atau dasar gugatan yang menjadi alasan Ruben menggugat hak asuh anak adalah satu, karena Sarwenda tidak melaksanakan ya, putusan pengadilan bahwa harus dilayani atau Ruben harus bisa bertemu dengan anak ya. Nah, kemudian ternyata pelaksanaannya itu ya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Yang kemudian yang kedua, ada alasan bahwa anak diajak live streaming. Tatapan mata Ruben Onsu tak bisa bohong, sementara Sarwenda hanya bisa tertunduk lesu di ruang sidang. Suasana di ruang sidang terasa begitu canggung dan menegangkan. Ruben yang tampil rapi mengenakan kemeja batik bernuansa putih dan biru, duduk berhadapan langsung dengan Sarwenda yang tampak anggun namun sendu dalam balutan busana berwarna coklat dengan rambut terurai. Namun, ada satu momen yang sukses bikin netizen baper maksimal. Selama menunggu proses mediasi dimulai, Ruben Onsu terciduk beberapa kali mengarahkan pandangannya, melirik ke arah sang mantan istri. Ternyata Ruben Onsu melirik Sarwenda teman-teman. Mungkin ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu rasa benci ya, karena sudah dibilang yang aneh-aneh. Terus yang kedua itu mungkin rasa gimana ya, namanya mantan ya teman-teman ya, pasti itu melihatnya seperti gimana perubahan yang drastis banget, yang dulunya nggak begitu sekarang bagus banget begitu ya, menarik seperti itu. Kubu Sarwenda beri peringatan jika terus di pojokan Ruben Onsu akan makin dibenci anak. Wah ini ya, kubu Sarwenda beri peringatan jika terus di pojokan Ruben Onsu akan makin dibenci anak ya. Kenapa dibenci? Ya jangan jadikan anak itu sebagai tameng dalam berita ini ya. Dalam kasus ini jangan dijadikan tameng seorang anak, biar nggak ikut campur urusan orang dewasa begitu ya. Harusnya ya yang bijak aja begitu. Pastinya ini adalah posisi yang menyakitkan ya untuk Ruben Onsu bisa melihat konten-konten yang dibuat begitu ya sama Koko Gio di rumah, istilahnya rumah dulu dia dan bersama sang mantan istri, bersama anak-anak. Dia cuma bisa menikmati momen-momen bersama anak melalui konten itu. Sakit nggak? Sakit juga. Yang kami mau sampaikan adalah jangan katakan seperti apa yang dikatakan dalam video ini. Karena jejak digital kan ada. Selain ibu, jangan bukti yang banyak jika rezekinya aku pakai, tapi beneran pakai uang aku, pakai uang almarhum papi aku juga. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Wah, ini pernyataan yang perlu direnovasi ya, kayak rumah aja ya direnov ya. Ini ada komentar dari netizen, renovasi 11,3 M, furniture ya 3 M. Bulanan 250 JT per bulan ya. Belum kartu kredit ya, hanya minta ketemu anak aja dipersulit. Astagfirullah, bener banget ya. Semuanya itu diturutin. Terus Ruben hanya ingin bertemu dengan anaknya. Tapi kenapa dipersulit ya? Sampai segitunya ya si Sarwen ya.
Selamat datang di segmen analisa. Sepertinya perjuangan dan juga serangan dalam tanda kutip ya oleh Ruben Onsu kepada tim Sarwenda ini sudah nggak main-main. Dan hari ini tim dari kuasa hukumnya Ruben itu mengungkapkan secara detail terkait dengan kenapa dia sampai bisa sekeras ini terhadap Sarwenda terkait dengan masalah harta. Apalagi ada salah satu podcastnya Sarwenda yang aku dengarkan di sini pada saat dia diwawancara dengan mungkin kalau nggak salah Dr. Richard Lee ya, yang dia mengatakan bahwa menanggapi beberapa komenan dari netizen, enaknya jadi Sarwenda, memang dikatakan bahwa ada biaya-biaya yang dibayarkan oleh ayahnya karena memang dia adalah ayahnya. Kirain gue mah lu ngelapin eyeliner. Mohon maaf gitu, ingin ikut berkomentar, habisnya gemes banget gue lewat melulu ini ke beranda ya kan. Dan ada beberapa kayaknya kok begitu ya terkait debt collector. Netizen mah Wenda lebih paham daripada lu pada. Netizen mah kalau udah urusan utang piutang, pinjam meminjam, debt collector kayak begitu lebih ngerti. Nih salah satunya gua ya kan. Karena udah sering gitu berhubungan dengan pinjam meminjam ke bank. Ruben kini bereaksi melakukan perlawanan karena merasa terus-menerus disurutkan oleh sang mantan istri. Bahkan dalam beberapa wawancara di podcast artis, Sarwenda seolah-olah mengecilkan peran Ruben mengenai pembangunan rumah tersebut, yang mana justru sangat melukai hati Ruben. Memang ada biaya. 5 tanda pasangan yang cuman sandiwara. Yang pertama, kamu selalu berjuang sendiri. Ada mau 2 tahun mas, mbak aku mau bangun ini lama, dia pokoknya gue ngerasa kayak nggak kelar-kelar. Main deh, udah 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Yang kedua, dia cuma datang pas butuh aja. Dia sibuk banget kerja. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya Fantastis. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Yang ketiga, selalu ada alasan dan malah play victim kalau ditanya. Ya, itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngecat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Cilanda itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben, ya, lunas, dan kemudian sertifikatnya juga sudah sertifikat atas nama Ruben Onsu. Akhirnya Ruben menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut ke bank untuk mendapatkan pinjaman agar rumah tersebut dapat direnovasi. Ya. Ruben mendapatkan pinjaman ya senilai 10 miliar. Kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga sendiri, ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan ke bank itu. Nah, Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu rutin mentransfer uang ke rekening yang bersangkutan, ini ada namanya. Ya, kalau kita lihat dari jumlah transferan ini 46 kali, ya, sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi, biaya kontraktornya saja itu adalah 11,1 miliar. Yang keempat, selalu merasa kalau pasangan adalah lawan. Gue juga gak butuh duit lu anjing. 200 pun. Semua yang diomongin itu adalah dia sendiri, teman-teman ya. Malah seperti itu ya. Musuhnya si S ini adalah jejak digitalnya sendiri, teman-teman ya. Bukan orang lain, tapi ya dirinya sendiri begitu. Ruben memilih untuk memantau perkembangan pembangunan masjid yang tengah dibangunnya. Ini Sarwenda pamer rumah baru, sementara Ruben Onsu pantau pembangunan masjid, teman-teman ya. Kita doakan semoga cepat selesai dan berkah ya. Sebenarnya kehidupan Sarwenda yang mana sih sebenarnya yang kalian tidak suka? Aku coba jabarin ya satu-satu. Banyak yang gak disuka ya, banyak ya. Ketika bilang sombong itu cong seperti itu ya. Katanya rumahnya dibangun sendiri ya. Ayahnya juga ikut tapi gak seberapa. Masih banyakan dia dan papanya. Waduh, banyak banget pokoknya. Dari segi apapun dah itu ya. Nyanyi juga gak bisa. Terus cuma ngandelin Ruben Onsu doang tuh tiap bulan.
Gile, enak banget punya mantan suami kayak Ruben Onsu 200 juta. Sampai tempat sampah tuh plastik sampah 5 juta. Bantar gebang dibungkus. Gile banyak banget. Sampai sarang burungnya dibayarin. Ya sarang burung, sarang gonggo, sarang tawon. Enak banget geng, sewajar aja kalau dia minta rincian. Namanya mantan suami mah nafkah cuma anak doang. Udah selebihnya bayar sendiri, nyari sendiri. Sampai pembantu super dia yang bayar. Aduh, Ruben Onsu, nih Neng ada nih janda terbengkalai, siap dinafkain. Janda terbengkalai katanya siap dinafkain daripada nafkain yang ono kan ya. Ribet ya, dibuat ribet sama yang ono. Mending yang kayak gini nih. Tapi pertanyaannya Ruben mau nggak gitu? Gak butuh duit loh. Kayak gitu kau kan? Berasa udah princess kali kau. Berasa kayak udah cantik kali kau. Kami ini tahu ya kau itu siapa sebelum kau diangkat sama Ruben Onsu ya. Kami tahu. Tuh jejak digital tuh banyak tuh sampai sekarang. Udah kau tahankan aja lah ya. Udah kokot mental, kokot iman aja lah kau ya. Nah seperti itu tadi telah kita lihat beberapa cuplikan video tentang Ruben Onsu dan juga Sarwenda di mana Ruben Onsu ini menyatakan bahwa ada penyesalan tertentu ketika masih beristri dan memiliki anak, di mana waktu uangnya pas-pasan itu tetap dibelikan keinginan dari istrinya dan juga anaknya. Padahal itu uangnya pas-pasan teman-teman ya. Tapi diturutin aja sama si Ruben Onsu begitu. Pengakuan dari Ruben Onsu juga pernah mentransfer sampai 45 kali. Itu pun nominalnya tidak kecil ya teman-teman. Besar banget untuk renovasi rumah dan juga untuk renovasi rumahnya papanya Sarwenda begitu teman-teman ya. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifin juga tombol loncengnya supaya dapat kabar berita terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.